Nama Batak kerap kali dihubungkan dengan nama Toba, mengingat suku Batak memang mendiami wilayah di sekitaran Danau Toba. Namun, faktanya suku Batak bukan hanya berkaitan dengan Toba saja melainkan masih ada Batak lainnya seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papadairi, dan lainnya. Tidak mengherankan dengan banyaknya etnis suku Batak tersebut, membuat suku Batak juga masuk dalam deretan suku terbesar di Indonesia. Nah, supaya tidak lagi penasaran dengan suku Batak ini, berikut ada beberapa penjelasan yang bisa kamu simak untuk mengenal lebih jauh seperti apa sebenarnya suku Batak sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke informasinya, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, share dan komen video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang ke depannya. Nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi dan video kami selanjutnya yang pastinya bermanfaat. Mari kita mulai. Satu, Sejarah suku Batak. Apabila menelisik mengenai sejarah suku Batak, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai asal mula berkembangnya suku Batak di tanah Sumatera. Menurut pendapat pertama, suku Batak termasuk sebagai suku yang berbahasa Austronesia, namun tidak diketahui kapan mulanya nenek moyang pertama orang Batak datang ke tanah Sumatera. Ada satu bukti sejarah yang menunjukkan jika orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia telah melakukan migrasi dari Filipina ke wilayah Indonesia pada 2500 tahun lalu atau pada zaman Batu Muda. Hanya saja dikarenakan tidak adanya bukti artefak zaman Batu Muda di wilayah masyarakat suku Batak, maka dibuat dugaan jika nenek moyang suku Batak baru melakukan migrasi ke Indonesia pada zaman Logam. Terlepas dari pendapat tersebut, masih banyak pendapat lain terkait sejarah mulanya suku Batak masuk ke wilayah Indonesia terutama Sumatera. Beberapa mengatakan jika suku Batak berasal dari Indochina, Mizoram, Formosa, bahkan ada yang mengatakan jika suku Batak adalah bagian dari 10 suku yang hilang dari Israel. Dua. Agama dan kepercayaan suku Batak. Sebelum penyebaran agama Islam, Kristen, dan Katolik menyebar ke wilayah Batak, masyarakat suku Batak menganut kepercayaan pada yang dipercayai mempunyai kekuatan dan kekuasaan di atas langit. Kemudian, dalam kepercayaan terhadap roh, masyarakat suku Batak juga mengenal akan 3 konsep yang disebut dengan Tendi atau Tondi, Sahala, dan Begu. Tendi atau Tondi merupakan roh yang mempunyai kekuatan untuk memberikan nyawa kepada para manusia. Hampir semua orang atau umat manusia mempunyai Tendi menurut masyarakat suku Batak. Jenis roh berikutnya adalah Sahala yang mana tidak bisa dimiliki oleh semua orang seperti Tendi. Sahala berupa kekuatan yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu seperti para raja dan pemimpin. Kemudian, ada Begu yang mana merupakan Tondi atau roh orang yang sudah meninggal. Menurut kepercayaan masyarakat suku Batak, Begu hanya muncul di malam hari dan konon juga mempunyai tingkah laku yang sama dengan manusia.
3. Masuknya agama Kristen, Katolik, dan Islam. Masuknya agama Kristen di tanah Batak bermula ketika misionaris asal Inggris yang bernama Richard Burton dan Nathaniel Watt melakukan perjalanan kaki dari Sibolga ke pedalaman Batak di tahun 1824. Saat tiba di wilayah pedalaman Batak, mereka mulai melakukan observasi pada masyarakat Batak tersebut. Setelahnya, mulai banyak misionaris baptis yang bergantian datang ke wilayah Batak, salah satunya Dr. Ludwig Ingwer Nommensen yang datang di tahun 1881. Beliau adalah misionari dari Jerman yang ikut menerjemahkan Kitab Perjanjian Baru ke bahasa Batak. Kitab Perjanjian Lama kemudian juga mulai diterjemahkan dalam bahasa Batak oleh P. H. Johansen di tahun 1891. Dari proses penerjemahan tersebut, mulai banyak masyarakat Batak yang memeluk agama Kristen. Berbeda dengan penyebaran agama Kristen yang sudah menyebar cukup lama, penyebaran agama Katolik di Batak baru pada tahun-tahun 1934 sampai tahun 1935. Di masa ini pula, masyarakat Batak Toba, Simalungun, Karo, Papak, dan Simalungun sudah banyak yang memeluk agama Kristen. Bahkan, agama Kristen juga dijadikan sebagai identitas budaya dari masyarakat Batak. Sementara itu, untuk penyebaran agama Islam di wilayah Batak, baru menyebar cukup luas ketika pedagang dari Minangkabau yang membawa dan menyebarkan agama tersebut. Padahal kenyataannya, agama Islam sebenarnya sudah pernah masuk di wilayah tersebut dengan bukti bahwa Ibn Battuta telah mengislamkan Sultan Al-Malik Al-Dahir di tahun 1345. Di abad 19, terjadi Perang Paderi yang membuat pasukan Minangkabau menyerang tanah Batak dan melakukan proses pengislaman besar-besaran. Selain pengaruh dari masyarakat Minangkabau, penyebaran agama Islam juga didukung oleh peran kerajaan Aceh dan masyarakat Melayu. Adat dan kebudayaan Batak. Setelah mengenai sejarah masuknya masyarakat Batak ke wilayah Sumatera hingga kepercayaan dan agama yang dianut, kebudayaan dari masyarakat Batak juga tak kalah penting untuk diketahui. Buat kamu yang penasaran dengan jenis-jenis kebudayaan yang dimiliki oleh suku Batak, berikut kamu bisa menyimak selengkapnya. Satu. Mangulosi. Kain ulos dikenal sebagai kain khas dari masyarakat Batak yang sudah cukup mendunia. Dalam budaya Batak, terdapat upacara adat khusus yang berhubungan dengan kain ulos tersebut yaitu mangulosi. Ritual ini adalah bentuk pemberian ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat kepada seseorang yang menerima ulos. Biasanya, mangulosi akan diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika anak tersebut baru lahir, saat anak melakukan upacara pernikahan, dan saat meninggal dunia.
2. Manortor dan Margondang. Kebudayaan Batak satu ini berupa tari-tarian adat yang dipentaskan dengan iringan musik gondang. Ritual tari ini termasuk dalam ritual yang berbau mistik dan erat hubungannya dengan pemujaan terhadap dewa-dewa. Dalam pementasannya, tortor dan gondang memang tidak bisa dipisahkan sehingga dalam penyebutannya pun harus digabung sebagai manortor dan margondang. 3. Dalihan Natolu. Masyarakat suku Batak mengenal 3 bagian kekerabatan yang tercermin dalam dalihan Natolu tungku tempat memasak. Tungku memasak tersebut harus bisa berdiri dengan baik oleh karenanya ditopang oleh 3 batu dengan jarak dan tinggi yang sama. Dalam 3 batu tersebut menggambarkan 3 bagian kekerabatan yaitu Somba Marhula-hula, hormat kepada keluarga istri, Elek Marboru, sikap mengayomi wanita, dan Manat Mardongan tubuh, bersikap hati-hati dengan teman semarga. Empat. Umpasa. Umpasa adalah jenis budaya lisan yang menyerupai pantun. Dalam pelantunannya, umpasa diucapkan dengan tujuan untuk menyampaikan bentuk harapan dan keinginan. Biasanya umpasa akan dilantunkan di saat upacara adat. Lima. Mangalahat Horbo. Satu lagi jenis upacara adat yang ada dalam masyarakat suku Batak yaitu Mangalahat Horbo yang ditujukan untuk menyucikan diri dari segala dosa. Upacara ini dilaksanakan dengan mengorbankan kerbau jantan yang diikat pada borotan atau tiang. Borotan tersebut diletakkan di bagian tengah tempat pelaksanaan upacara. Mangalahat Horbo didasarkan pada kepercayaan masyarakat suku Batak pada mula jadi Nabolon pencipta alam semesta. Sekian untuk penjelasan mengenai sejarah suku Batak yang ternyata mempunyai kebudayaan yang beragam dan khas. Di samping itu, agama yang dianut oleh suku Batak pun cukup beragam. Ini membuktikan jika masyarakat suku Batak juga bagian dari masyarakat yang multikultural. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat selalu buat teman-teman subscriberku semua. Saya pamit undur diri dan see you. Bye-bye.